Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami, kelompok 5, akan mempresentasikan rancangan pendirian dan pengelolaan Sekolah Bratasena Nusantara sebagai ujian tengah semester pada mata kuliah Landasan Pengelolaan dan Kependidikan. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu Ibu Yanwarti Apsari MPD. Nah, sebelum masuk ke presentasi, izinkan saya selaku moderator untuk membacakan nama-nama anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Andri Rizky Alfiansyah dengan NIM 24060330. Lalu ada saya sendiri yaitu Kiki Zakia Fuadi dengan NIM 24060360. Lalu ada Putri Sophia Tujana dengan NIM 24060338. Dan yang terakhir ada Siva Nahdlatul Fikriyah dengan NIM 24060480. Nah, baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada pembahasan kita yaitu tentang Sekolah Bratasena Nusantara. Nah, kenapa sekolah ini dirancang? Nah, sekolah ini dirancang sebagai sekolah lembaga pendidikan formal yang memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan. Nah, sekolah ini juga dibentuk atau dibangun dengan filosofi-filosofi. Nah, filosofi lengkapnya akan dijelaskan oleh pemateri yang lain, namun saya akan menjelaskan sedikit yaitu tentang kenapa kita mengambil nama Bratasena. Bratasena ini diambil dari pewayangan, yaitu Bima yang memiliki karakter kuat dan jiwanya itu tangguh. Nah, dengan itu, Sekolah Bratasena ini tidak hanya berfokus kepada akademik, namun peserta didik juga dibekali dengan 4 hal, yaitu karakter, kreativitas, kepemimpinan, dan juga kemampuan di era abad 21. Nah, kenapa peserta didik dibekali hal tersebut? Karena tantangan pendidikan zaman sekarang itu sudah semakin bervariatif. Ada perkembangan teknologinya, ada perubahan dari sosial, lalu ada kebutuhan kompetensi global dan juga pentingnya pendidikan karakter. Maka dari itu, sekolah ini dirancang sebagai model sekolah unggul tingkat dasar. Nah, lalu di sini ada profil singkat tentang sekolah yang kita bentuk, yaitu nama sekolahnya itu ada Sekolah Bratasena Nusantara. Jenjangnya itu sekolah dasar dari kelas 1 sampai kelas 6 SD dan memiliki slogannya juga yaitu cerdas berkarya, berkarakter mulia. Nah, di sebelah sini juga sudah ada logo dari Sekolah Bratasena Nusantara. Ada beberapa filosofi yang bisa saya sebutkan secara singkat. Nah, pada logo ini terdapat bentuk perisai yang melambangkan keteguhan, perlindungan, keberanian, dan juga integritas. Nah, ini juga difilosofikan ya dengan nama Bratasena itu sendiri. Nah, lalu ada buku terbuka yang melambangkan ilmu pengetahuan, proses belajar yang tiada hentinya, serta keterbukaan terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan, dan juga teknologi di era sekarang. Lalu ada gambar manusia di tengah bukunya yang berarti
Manusia itu adalah pusat dari seluruh proses pendidikan. Nah, pada proses pendidikan ini, manusia yang berpusat di situ adalah peserta didik atau siswa. Nah, lalu di atas gambar manusia ada gambar obor. Nah, yang melambangkan cahaya ilmu pengetahuan, semangat belajar, inspirasi, serta jiwa kepemimpinan. Lalu ada tiga bintang di atasnya yang melambangkan cita-cita tinggi, prestasi, dan juga keunggulan. Nah, di kanan dan kirinya itu ada rangkaian padi dan daun yang melambangkan pertumbuhan, kemakmuran, keseimbangan dan perkembangan yang berkelanjutan. Nah, lalu ada dua warna ya di sini yang mendominasi. Yang pertama itu ada warna biru dan juga warna emas. Untuk warna biru ini melambangkan kepercayaan, kestabilan, profesionalisme, kebijaksanaan dan juga komitmen sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. Untuk warna emasnya melambangkan prestasi, kemuliaan, optimisme, semangat, dan kualitas unggul yang menjadi tujuan pendidikan di Sekolah Bratasena Nusantara. Mungkin itu profil singkat dan juga filosofi dari logo Sekolah Bratasena Nusantara. Selanjutnya, ada pemaparan materi terkait filosofi nama, visi, dan juga misi yang akan dijelaskan oleh Teh Siva Nahdlatul Fikriyah. Kepada Teh Siva, waktu dan layar dipersilakan. Baik, di sini ada filosofi nama sekolah. Yang pertama ada Bratasena terinspirasi dari tokoh Bima dalam pewayangan Mahabharata yang melambangkan sifat jujur, berani, tegas, bertanggung jawab, dan membela kebenaran. Nilai-nilai ini menjadi dasar pembentukan karakter siswa, sementara itu Nusantara mencerminkan keberagaman, persatuan, dan kecintaan terhadap bangsa Indonesia. Dengan slogan cerdas berkarya, berkarakter mulia, sekolah ini menegaskan komitmennya untuk mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kreatif, produktif, dan memiliki karakter yang kuat sebagai bekal di masa depan. Boleh. Lalu, visi misi dari SDN Bratasena Nusantara ini ada ada menjadi sekolah dasar unggul yang membentuk peserta didik cerdas, berkarakter, berakhlak mulia, kreatif, serta berwawasan kebangsaan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Nah, visi tersebut menjadi arah utama dalam penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Bratasena Nusantara. Melalui visi ini, sekolah berkomitmen untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter, pengembangan kreativitas, serta penanaman nilai-nilai kebangsaan sebagai bekal peserta didik dalam menghadapi perkembangan zaman. Lalu yang selanjutnya ada misi. Untuk mewujudkan visi tersebut, Sekolah Bratasena juga memiliki misi sebagai berikut. Yang pertama ada menyelenggarakan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan untuk mengembangkan kecerdasan dan potensi peserta didik. Yang kedua ada menanamkan nilai spiritual, integritas, disiplin, dan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kreativitas agar peserta didik mampu berkarya dan bermanfaat bagi lingkungan. Serta yang keempat, menumbuhkan jiwa kepemimpinan, tanggung jawab, kepedulian sosial, dan semangat kolaborasi. Serta yang terakhir ada menanamkan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, dan sikap siap menghadapi tantangan masa depan. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Siva atas pemaparannya. Nah, selanjutnya ada pemaparan materi terkait program unggulan, 7 berkarakter dan juga 5 kebiasaan yang akan dijelaskan oleh Teh Putri Sophia Tujana. Kepada Teh Putri Sophia Tujana, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih kepada
Selaku moderator, betul ya, saya akan menjelaskan mengenai program unggulan sekolah di Bratasena Nusantara. Nah, program unggulan yang ada di Sekolah Bratasena ini memiliki program yang dirancang secara terpadu melalui konsep Brata. Nah, setiap programnya diintegrasikan dengan program pembiasaan harian agar nilai-nilai karakternya itu tidak hanya dipahami secara teori saja, tetapi juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu ada B. B ini adalah belajar cerdas kreatif, yang belajar aktif yang memadukan literasi, numerasi, teknologi, pembelajaran berbasis proyek, maupun pengembangan kreativitas peserta didik agar mampu berpikir kritis. Ada juga yang kedua yaitu R. R itu religius dan berkarakter. Program pembentukan akhlak mulia, integritas, kedisiplinan, dan tanggung jawab serta nilai spiritual yang melalui pembiasaan positif dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi program ini itu diimplementasikan melalui eh, kegiatan atau pembiasaan sabar, yaitu salam pagi bareng dan mabar makan bareng yang akan dibahas nanti dalam pembiasaan. Yang ketiga ada A, yaitu aktivitas pembiasaan positif. Program ini bertujuan membangun budaya positif, kemandirian, dan tanggung jawab peserta didik melalui kegiatan rutin sekolah. Program ini tentunya diimplementasikan melalui seluruh program pembiasaan harian, yaitu ada mabar, ada sabar, ada libar, ada jubar, dan juga krebar. Dan yang keempat yaitu sudah pasti tanggung jawab kepemimpinan. Program ini mengembangkan jiwa kepemimpinan tentunya. Tidak hanya itu, tetapi juga keberanian, kemampuan mengambil keputusan, kedisiplinan, serta tanggung jawab sosial. eh, Tanggung jawab sosial saat sejak usia dini. Nah, program ini diimplementasikannya itu melalui kegiatan kepemimpinan di kelas, yaitu penugasan tanggung jawab harian, serta kegiatan pramuka wajib yang dilaksanakannya setiap Rabu. Jadi bisa dilakukan dalam program yang diperkuat dalam kegiatan Jubar. Jubar itu yaitu adalah Jumat bersih bareng yang melatih tanggung jawab dan juga kerjasama. Dan yang kelima ada A, yaitu Aksi Peduli Nusantara, program yang bertujuan menanamkan kepedulian, cinta lingkungan, dan penghargaan terhadap keberagaman budaya, serta cinta tanah air. Eh, Program ini diimplementasikannya melalui kegiatan Jubar juga, Jumat bersih bareng. Karena kegiatan sosial ini bisa juga untuk melatih kerjasama, peringatan Hari Besar Nasional, serta pembelajaran berbasis budaya lokal lainnya. Eh, selanjut, Selanjutnya ada nilai karakter sekolah. Sekolah Bratasena Nusantara ini menerapkan 7 B nilai karakter yang ada di sekolah ini. Yang pertama ada berintegritas, memiliki kejujuran atau tanggung jawab. Yang kedua ada berakhlak mulia, tentunya menjunjung tinggi kesopanan dan kepedulian terhadap sesama. Yang ketiga ada berilmu, yang dimana memiliki semangat belajar. Yang keempat ada berkarya, yaitu mampu berkreasi, berinovasi, dan menghasilkan karya yang bermanfaat. Yang kelima ada bermanfaat, yaitu memberikan kontribusi positif. Yang keenam, ada bersinergi, yang dimana mampu bekerja sama atau berkolaborasi. Dan yang terakhir, yaitu berwawasan kebangsaan, yang memiliki rasa cinta tanah air, semangat persatuan, dan penghargaan terhadap keberagaman budaya Indonesia. Selanjutnya, boleh di slide. Nah, di sini ada program pembiasaan harian yang tadi sudah sempat kita bahas di bagian program unggulan. Di sini juga ada program pembiasaan hariannya. Yang pertama ada
Mabar, yaitu makan bareng. Program ini bertujuan untuk menanamkan adab makan atau kebersamaan, rasa syukur, dan kegiatan ini juga dilaksanakannya setiap hari Senin pada waktu istirahat pertama. Yang kedua ada sabar, yaitu salam pagi bareng. Nah, sabar ini menyambut pagi yang bertujuan membangun budaya sopan santun, keramahan, dan rasa hormat. Yang ketiga ada LIBAR, yaitu literasi bareng. Program ini membaca bersama yang bertujuan meningkatkan budaya literasi dan rasa ingin tahu peserta didik dalam kemampuan berpikir kritis. Jadi kegiatan ini tuh dilaksanakannya setiap hari Selasa, dimulai selama kurang lebih 10 atau 15 menit. Yang keempat ada Jubar, yaitu Jumat bersih bareng. Nah, program ini tentunya menjaga kebersihan lingkungan sekolah yang bertujuan menanamkan kepedulian terhadap lingkungan. Kegiatan ini dilaksanakannya setiap hari Jumat setelah kegiatan pembelajaran selesai. Jadi sebelum pulang, peserta didik dimintai untuk jubar terlebih dahulu. Yang kelima ada Krebar, yaitu kreasi bareng, program yang berkarya bersama yang bertujuan mengembangkan kreativitas, inovasi, dan juga rasa percaya diri. Jadi kegiatan ini dilaksanakannya setiap hari Kamis setelah pembelajaran selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Teh Kiki. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teh Sophie atas pemaparannya. Lalu di sini akan ada pemaparan materi terkait pengelolaan kurikulum sekolah, peserta didik, dan juga tenaga kependidikan yang akan dipaparkan oleh Kang Andri Rizky Alfiansyah. Kepada Kang Andri, waktu dan layar dipersilakan. Pengelolaan kurikulum menggunakan kurikulum merdeka yang berfokus pada siswa. Pembelajaran dilakukan melalui berbagai pendekatan seperti project dan problem-based learning, serta disesuaikan dengan kemampuan siswa dan didukung teknologi. Penilaian tidak hanya hasil akhir, tetapi juga proses, karakter, dan portofolio siswa. Pengelolaan peserta didik bertujuan mendukung perkembangan siswa secara optimal, yaitu terdiri dari beberapa. Yang pertama ada penerimaan siswa baru secara berstruktur. Yang kedua, pengenalan lingkungan sekolah untuk adaptasi siswa. Yang ketiga, pengembangan akademik dan non-akademik. Yang keempat, pembinaan karakter dan disiplin. Yang kelima, layanan konseling untuk membantu permasalahan siswa. Dan yang terakhir, monitoring perkembangan siswa secara berkala. Pengelolaan yang baik membantu siswa berkembang secara menyeluruh, baik kemampuan maupun karakter. Lalu ada pengelolaan tenaga pendidik dan manajemen. Pengelolaan tenaga pendidik dan manajemen sekolah sangat penting untuk meningkatkan mutu pendidik dan menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Ada poin pertama yaitu rekrutmen tenaga pendidik. Kompetensi. Guru memiliki kemampuan mengajar yang sesuai bidangnya. Lalu ada integritas, memiliki sikap jujur dan tanggung jawab. Lalu ada kolaborasi, mampu bekerja sama dengan sesama guru dan pihak sekolah. Lalu pemahaman kurikulum merdeka, memahami dan mampu menerapkan pembelajaran yang fleksibel. Yang kedua ada manajemen sekolah. Kepemimpinan partisipatif, melibatkan guru dan staf dalam pengambilan keputusan. Lalu ada perencanaan program, menyusun kegiatan sekolah secara teratur dan terstruktur. Lalu ada monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan program berjalan dengan baik. Pengelolaan yang baik akan menghasilkan tenaga pendidik yang profesional dan sistem manajemen yang efektif, sehingga kualitas pendidikan meningkat.
Baik, terima kasih kepada Kang Andri atas pemaparannya. Selanjutnya ada pemaparan materi terkait pengelolaan sarana dan prasarana dan juga hubungan dengan orang tua dan masyarakat yang akan dijelaskan dan dipaparkan oleh Teh Sifa Nahdlatul Fikriyah. Kepada Teh Sifa, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, baik, terima kasih moderator. Yang selanjutnya ada pengelolaan sarana dan prasarana di sekolah. Yang pertama ada sekolah menyediakan fasilitas lengkap seperti ruang kelas interaktif, perpustakaan, laboratorium komputer, lapangan olahraga, ruang seni, area literasi, serta kantin sehat. Yang selanjutnya ada pengelolaan hubungan dengan orang tua dan masyarakat. Kolaborasi ini dilakukan melalui yang pertama ada grup komunikasi kelas, yang kedua ada pertemuan rutin orang tua, yang ketiga kegiatan sosial, yang keempat ada program budaya lokal, serta yang terakhir ada publikasi kegiatan sekolah. Baik, terima kasih kepada Teh Sifa atas pemaparannya. Nah, akhirnya kita masuk di penghujung, yaitu kesimpulan yang akan dibacakan oleh Teh Putri Sophia Tujana. Kepada Teh Putri Sophia, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, baik. Akhirnya kita sudah sampai di kesimpulan setelah kita pemaparan mengenai materi-materi sebelumnya. Nah, kesimpulannya yaitu berdasarkan keseluruhan proses perencanaan yang telah disusun, Sekolah Bratasena Nusantara ini dirancang sebagai sebuah lembaga pendidikan dasar yang tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik saja, tetapi juga pada pembentukan karakter, pengembangan kreativitas, penumbuhan jiwa kepemimpinan, serta penanaman wawasan kebangsaan yang sebagai bekal peserta didik dalam menghadapi tantangan masa depan. Melalui integritas kurikulum merdeka, program unggulan Brata, tujuan nilai karakter sekolah, serta program pembiasaan harian, sekolah ini dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang aktif, inovatif, dan berpusat pada peserta didik. Selain itu, sistem pengelolaan kurikulum peserta didik, tenaga pendidik, manajemen, sekolah, sarana prasarana, serta kerjasama dengan orang tua dan masyarakat telah dirancang secara terstruktur dan berkelanjutan. Dengan demikian, Sekolah Bratasena diharapkan mampu menjadi model sekolah dasar yang unggul, berkarakter, inovatif, dan juga mampu mencetak generasi yang cerdas, mandiri, berintegritas, kreatif, serta setia memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan juga negara. Nah, baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi ataupun presentasi tentang Sekolah Bratasena Nusantara yang sudah kami rancang. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.